Ih, kok aku jadi suzon loh kak, jadi parno sama rumor anaknya. Jadi gini guys, dilansir dari FIFA, yang mana beritanya tuh baru ada hari ini, aku share ke kalian ya. Nah, intinya adalah katanya, nikah kan tahun 2019 tuh, 2021 dia meninggal gitu. Pertanyaan gue adalah, istrinya diasuransiin juga nggak ya sama suaminya? Ini tuh apa ya, kalau di Mama Risha tuh praktek-praktek asuransi yang seperti ini, pengklaiman kayak gini tuh udah jadi sesuatu yang awam di sana, karena banyak banget. Bahkan tuh ada perempuan yang waktu itu ketangkep, gue lupa nonton di mana, bukan di Netflix ya, zaman-zaman masih ada TV kabel lah waktu itu. Jadi ada satu perempuan yang mana dia itu nikah lebih dari 7 kali, dan sampai suami keenam itu semuanya meninggal. Yang ketujuh tuh nggak meninggal, tapi belum meninggal tuh ya, suaminya udah ninggalin dia. Kayaknya suami udah ngerasa itu red flag. Kenapa? Jadi 6 suaminya itu ternyata dimasukin asuransi sama dia, satu orang itu $1 juta. Kemudian yang terjadi adalah begitu suaminya meninggal, dia mengklaim asuransi tersebut. Setelah istrinya ini mengklaim karena dia jadi beneficiary-nya, pastinya yang terjadi adalah dia kemudian menikah dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu setelah beberapa bulan meninggal juga, sampai ke suami ketujuh. Nanti aku cari deh beritanya, nggak boleh seuzon. Tapi kan gue bilang ini di Mama Rica ya, beda. Indonesia kan, Wakanda beda sama Mama Rica. Persidangan kasus kematian Mirna akan diulang kembali, tapi kita nggak tahu tanggalnya. Tapi kupastikan kalau itu para advokat itu, pengacara si Otman Paris, Kamarudin Simanjunta, Otto, bahkan semuanya lah, Martin Luther itu, si Johnson Silitonga, semua mereka akan bergabung untuk membongkar kembali, meminta kepada hakim untuk diulang kembali persidangan si Jessica ini. Kayak gini, Ces, semalam kan aku nge-live kan, aku meminta kepada semua yang ikut liveku itu supaya tahu berapa banyak mereka kalian yang mendukung kasus si Jessica ini. Aku bilang kirim kopi bersianida. Aku nggak membutuhkan bunga ros, aku nggak membutuhkan hati, tapi banyak juga loh ngirim hati sama aku. Jadi aku bilang gini, hari ini semalam hari Senin kita mengumpulkan 200 gelas kopi sianida, kalian kirim. Wah, kau kalian nggak, sampai hampir 500 terkirim kopi sianida. Tadi dikirim itu si Bunga, si Kaisang, siapa semuanya lupa aku namanya. Ada lagi dokter dari Bali. 200 bunga dia, 200 gelas dia kirimkan untuk mendukung si Jessica ini, persidangannya yang akan diulang lagi. Jadi ku bilang nanti ini dikumpul, aku akan pergi ke Jakarta ikut persidangan itu. Aku mau jumpa langsung dengan itu Profesor Edi yang paling jago kali, guru besar dosen yang ada di Indonesia Raya Jakarta tercinta ini. Udah itu aku mau jumpa lagi jaksa penuntut umum yang suka garuk-garuk kepala kalau ditanya. Aku mau jumpa lagi si Akong. Mana tau kalian bilang kan aku mau dijodohkan, mana tau cocok ya kan weh. Kayak gitu. Jadi kayak gini, aku telah meneliti ya kan, waktu si Mirna sama si Jessica di Cafe Oliver. Nah, si gini kan, si Jessica kan udah mesen kopi kan. Waktu si Mirna datang si Mirna ini kayak gini kopi ini dia bilangnya gini ya. Sebelum diminumnya dia bilang kayak gini, kok ada baunya ya, kok lain ya, kok ini ya, banyak koknya lah. Nah, aku heran. Biasanya kalau kalian gimana nggak tahu lah aku. Kalau aku pergi ke suatu kafe, kalau udah sesuatu itu nggak menyenangkan bagiku, nggak usah kopi, teh manis saja warnanya nggak merah, aku suruh kafe tukar minuman itu. Nggak bisa, nggak cocok sama aku. Ku tengok misalnya aku mesen kopi luwak atau kayak kopi gini, ku tengok nggak, aku kan sukanya gini, jangan minta kopcer ya, kopi encer aku bilang. Tapi kalau dikasihnya kental ini nggak cocok sama aku bilang, pulang. Kayak gitu aku bilang. Si Mirna yang udah mati ini kayak gini katanya weh, udah dikasih kopi, aduh kok warnanya beda, kok nggak nyaman aromanya, tapi diminumnya juga. Terkadang kita harus sadar, kadang-kadang musibah kematian itu penyebabnya kita sendiri. Udah tahu apa itu, tapi nggak usah kita permasalahkan itu. Yang kupastikan kematian Mirna ini dipersidangkan kembali. Kalau si Jessica ini nggak terlibat, mana mungkin dia bisa sebagus kayak gitu membuat kematian si Mirna. Kerja sama siapa dia? Kan nggak mungkin ya kan?
Kayak si Sambo dulu membuat si Brigadir Joshua mati. Dia kan harus kerjasama dengan pembantu, dengan si Rika Rijal, dengan si Botak itu, Kuat Ma'ruf, kan harus kerjasama. Jadi si Jessica kerjasama sama siapa? Kan nggak mungkin, nggak masuk di akal kan? Profesor Edi, dengar dulu, nggak masuk di akal semuanya informasi yang kau kasih. Udah itu lagi siapa? Jaksa penuntut umum, nggak masuk di akal ilmu informasi yang kau kasih. Masa kau bilang kalau minum kopi kayak gini sampai di sini udah mati karena banyak racun, nggak sampai ke lambung. Jadi kalian semuanya, anak sekolah semuanya ya, ku kasih tahu hari ini, kita kalau minum kopi gini, itu langsung ke lambung, Pak Jaksa penuntut umum. Kok udah jadi jaksa ya bodoh ya. Aduh Tuhan tolonglah. Lebih baik aku aja lah jadi jaksa, ngerti membedakan mana yang benar mana yang nggak benar. Oke lah ya. Nanti kita nge-lab lagi. Dengan banyaknya kalian yang ngasih kopi sianida, ngirim kopi sianida, itu membuktikan begitu banyaklah yang mendukung kalau si Jessica ini harus dibebaskan, kalau kasus Jessica ini diulang kembali. Nanti itu dikumpul buat untuk beli tiket aku ke Jakarta ikut dalam pengadilan. Aku mau lihat, mau bilang sama si profesor, nggak cocok ilmu yang kau kasih, jasa penuntut umum nggak pas yang informasi yang kau kasih. Semuanya lah, kau lah makasih lah ya. Udah capek kali membahas orang pintar, orang jago ini, yang diikuti di podcast si Edi Gronogo, jadi komposer Richard Lee. Gini aja Pak, kalian semuanya, aku aja panggil, pasti jelas ku terangkan, diterima dengan akal sehat oleh masyarakat semuanya. Diam-diam ya, aku mau minum kopi. Ini kami bisa Buat terungkap Jessica, dan kemudian guys. semakin jelas. Ya, apalagi dengan justru bukti yang Nah, guys, para ahli berkumpul untuk membela Jessica, guys. Para ahli CCTV, ahli cyanida, ahli forensik, ya. Semua bersatu untuk membela Jessica, ya. Dan konon katanya sudah ada bukti yang bisa membuktikan bahwa Jessica itu tidak bersalah, ya kan. Ini aneh aja ya. Tadi aku juga menonton sebuah cuplikan di mana ada saksi Amelia gitu yang sedang dicari-cari oleh warganet gitu kan ya. Aneh bin ajaib, saksi Amelia ini konon katanya melebih-lebihi, mendulu-dului Pak Jaya gitu kan ya, sebagai dokter otopsi dan forensik gitu, yang menyaksikan 2 jam pasca kematiannya Mirna gitu kan ya. Bisa menyaksikan bahwa tubuhnya Mirna berwarna red cherry, tapi hanya di BAP, tidak dihadirkan di persidangan gitu kan. Aneh kan ya, aneh banget gitu. Kok bisa ya kesaksian Amelia ini ya mempengaruhi keputusan hakim dan membuat hakim mengabaikan kesaksian dokter Jaya yang memang ahlinya forensik, ahlinya mayat, ahlinya sianida gitu kan ya, dan mendengarkan dan mengikuti kesaksian dari Amelia yang tidak tahu mana orangnya gitu, yang bahkan tidak hadir ke persidangan gitu. Tapi bisa dipakai itu kesaksian dia untuk menjebloskan Jessica ke pengadilan. Aneh bin ajaib banget kasus ini gitu. Ya, ini benar-benar kelihatan banget memang ada sesuatu lah gitu, ada sesuatu di balik kasus yang begitu menghebohkan ini gitu ya, di balik ketidakadilan yang sangat membagongkan ini gitu ya. Nah, jadi mari kita nantikan bersama. Aku nggak sabar ya menantikan kejutan apa gitu ya ketika para pakar bersatu untuk membela Jessica gitu kan ya. Pakar CCTV gitu kan, pakar forensik CCTV, pakar forensik tubuh mayat, sianida, semua bersatu gitu untuk mendukung kasus ini, untuk mendukung keadilan bagi Jessica ini gitu guys ya. Ya guys, mari kita saksikan dan pantau terus ya guys. Dan ya guys, aku juga ikut kepo gitu, siapa si Amelia ini gitu. Terus ada yang bilang kalau Amelia ini yang mandiin mayat gitu, yang mandiin mayat. Ya gimana ya, ya nggak tahu lah ya guys ya. Mari kita lihat lah ya, siapa sih si Amelia ini katanya.
Kata si jaksa penuntut umum mah ahli mayat itu adalah orang forensik juga katanya, adalah tim dokter juga katanya yang menyaksikan mayatnya Mirna, katanya yang berwarna red cherry. Padahal mamanya Mirna sendiri bilang tubuhnya Mirna, ya, mamanya ikut memandikan Mirna sendiri, itu bilang tubuhnya itu bukan merah loh, tapi hitam, biru kehitaman gitu ya. Tapi si Amelia ini luar biasa gitu, sangat misterius si Amelia ini gitu. Ada di BAP, dipakai untuk mempengaruhi keputusan para hakim, tapi tidak dihadirkan di persidangan gitu. Luar biasa si Amelia ini ya. Apakah Amelia hanya tokoh fiktif atau memang beneran ada Amelia ini? Warganet sedang mencari kamu Amelia ya. Ayo tampil ke permukaan Amelia. Kita jadi kepo siapa Amelia ini gitu. Ya gitu ya guys ya. Oke. Sekian info hari ini. Thank you for watching and God bless you. Ada fakta-fakta di film ini yang bikin gue bingung dan bertanya-tanya. Oke, gue bahas satu-satu ya. Pertama, gue mempertanyakan testimoni saksi ahli Dewi Tafiana Walida Harun. Kita kenali dulu identitasnya di cuplikan berikut. Psikolog dari Universitas Indonesia, Dewi Tafiana Walida, dihadirkan dalam sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso. Nah, pembawa berita tadi jelas-jelas bilang kalau Dewi adalah psikolog dari UI. Dari pernyataan tadi, gue pikir Dewi itu adalah dosen atau apalah yang bekerja di UI. Tapi gue nemuin artikel-artikel kayak di bawah ini. Nah, di artikel-artikel berita yang gue temuin tahun 2016, Dewi Harun ini alumni UI, bukan bekerja di UI. Nah, film dokumenter ini kan film tahun 2023 ya. Gue berharap ada identitasnya Dewi Harun yang lebih jelas di tahun 2023 ini. Biar kelihatan gitu loh kredibilitasnya Dewi Harun sebagai saksi ahli yang didatangkan dari pihak Jessica. Kenapa gue membicarakan soal kredibilitas? Soalnya ada pernyataan Dewi. Nah, ini poin 2 nih yang mau gue bahas. Pernyataan Dewi yang gue kayaknya kurang setuju deh. Dari sudut pandangan ilmu ya. Kalau misalnya ada orang dikira jahat, kebetulan orangnya misalnya tidak cantik, habis itu tidak ganteng, habis itu kemudian dianggap perilakunya negatif, akhirnya semua jadi negatif. Masyarakat udah menganggap yang jelek salah dan yang cantik ini harus diselamatkan. Kemudian menjadi kisah seperti kisah telenovela seperti itu. Nah, ini gue menggarisbawahi perkataan Dewi Harun yang bilang kalau masyarakat udah menganggap yang jelek salah dan yang cantik harus diselamatkan. Nah, oke lah ini menurut keilmuan ya. Tapi gue gak ngerasa ini relate sama kasusnya Jessica. Karena Jessica itu cantik loh. Cantik kan? Selain itu menurut gue, Dewi Harun itu harus lebih banyak ngomongin soal Jessica, bukan opini publik. Gue bisa lebih nerima kalau Dewi Harun misalkan ngomongin kondisi psikologi Jessica yang tidak memungkinkan untuk membunuh kek, cukup waras kek. Nah, hal-hal kayak gitu kan malah menentang opini publik kalau dia tuh aneh gitu, psikopat dan lain sebagainya. Bukan masalah cantik dan jelek. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Kayaknya akan ada 3 video deh ngomongin tentang film ini. Jadi dipantau terus, di like dan di share. Oke.